Teman-teman, kita dengan podcast ini kita jadi tahu apa saja sih kegiatan di 2025 ini. Ternyata memang sangat banyak yang sudah disampaikan dari Pak Tejo ini tadi. Emang dari awal sampai hingga nanti ke tahapan selanjutnya ya Pak, ke pemilu selanjutnya itu memang ada kegiatan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Herlinda Riandita, staf Bawaslu Boyolali. Kali ini kita akan menghadirkan podcast mengenai kesibukan-kesibukan Bawaslu di tahun 2025. Nah, mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya di 2025 tuh Bawaslu ngapain. Nah, kita akan hadirkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Boyolali, yaitu Bapak Tejo Dwianto, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali selaku Kordif SDM Bawaslu Boyolali. Kita sapa Pak Tejo. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Dita. Gimana Pak kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Kita santai-santai aja. Iya, santai-santai aja Mbak. Kesibukannya kira-kira ini ngapain Pak? Ya kalau kesibukannya karena pasca pemilu juga pasti juga intensitasnya pasti agak berkurang ya Mbak ya. Tapi di sisi lain kita juga harus masih punya tanggung jawab walaupun tahapan pemilu sudah selesai gitu. Di tahun ini tahapan sudah selesai ya Pak? Ya, alhamdulillah di pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu sudah selesai. Kemarin terakhir kita melaksanakan pilkada di bulan November dan alhamdulillah Kabupaten Boyolali sendiri alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Berarti agak longgar nih Pak? Ya kalau dikatakan longgar sebetulnya juga nggak longgar banget Mbak. Sekaligus nanti kan menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak. Betul, jadi selepas kita melaksanakan pemilu dan pilkada, tentunya juga kita masih punya tanggung jawab kepada masyarakat terkait nanti bagaimana masyarakat itu bisa paham betul terkait dengan pengawasan pemilu begitu. Makanya di program kegiatan atau program kerja kami di Kabupaten Boyolali di Bawaslu tentunya itu banyak sekali yang akan kita terjun ke masyarakat. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi apa itu Pak? Ya, kita melakukan sosialisasi pertama tentu kita kepada SMA Gustu Itu School. merupakan program. Iya, betul. Itu adalah program di 2020. Iya, program kegiatan di tahun 2020. Nanti sampai di akhir juga sosialisasi. Iya betul, gitu. Karena kan kita program kerjanya kan 1 tahun Mbak, jadi kita masih di bulan Mei ini ya, artinya kita masih ada beberapa. Ya masih ada beberapa bulan. Agak panjang ini. Betul sekali. Jadi di situ nanti kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama soal Gustu School. Jadi Gustu School itu kita mendatangi ke sekolahan, kita bersosialisasi di situ, kita mengenalkan pertama bagaimana Bawaslu bekerja, apa sih Bawaslu itu. Melibatkan murid. Betul, karena kenapa kita Gustu School, tentu di situ bagi pemilih pemula itu kebanyakan range-nya itu adalah anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliahan. Nah, untuk anak-anak kuliahan kita juga juga akan hadir melalui program kegiatan Gustu Kampus, yang itu juga kita memberikan sosialisasi kepada mahasiswa atau mahasiswi yang ada di situ, kemudian agar bagaimana teman-teman mahasiswa itu juga ikut berpartisipasi nanti di tahun 2029 untuk menghadapi pemilu. Apalagi mahasiswa ini kan biasanya kritis. Iya betul sekali, karena kan kita tahu juga karena kita tahu juga mahasiswa itu adalah masyarakat yang kritis untuk terkait dengan pemilu. Seperti yang kita tahu juga kemarin juga banyak mahasiswa yang ikut demo atau apapun itu. Nah makanya kita juga akan hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi agar teman-teman itu paham betul bagaimana sih pemilu itu dan apa sih Bawaslu itu begitu. Karena kan banyak yang tidak tahu Bawaslu itu apa. Banyak di makanya kan juga banyak yang bertanya-tanya itu Pak. Iya. Apa? Kadang penyebutannya juga
kayak salah Banwaslu. Iya, saya juga sering Mbak. Jadi awal-awal saya di Bawaslu itu juga kadang ada yang menyebutnya Banwaslu ya. Banwaslu itu apa kan? Yang betul adalah Bawaslu. Sedangkan Bawaslu itu sendiri kita harus mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya oh ini loh ada selain KPU penyelenggara pemilu ada Bawaslu juga yang apa ya secara tugas juga sangat dibutuhkan di masyarakat. Selain itu juga banyak yang tanya kan udah selesai nih, lah terus Bawaslu ngapa? Di 2025 gitu loh Pak. Udah berarti, selesai kan banyak. Iya berarti kan masyarakat mungkin secara besar tahu pemilu sudah selesai. Terus tahu juga oh KPU itu setelah mungkin banyak yang bertanya juga KPU itu setelah tahapan ngapain? Iya banyak terus yang bertanya. Bawaslu juga ngapain kan gitu. Jadi kalau kita berbicara pasca pemilu tentu banyak sekali kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satu programnya Gus to School ya Pak ya. Gus to School dan ada lagi Pak. Kalau itu masih banyak Mbak. Tentu kita juga harus apa ya? Kita sudah kemarin melaksanakan MOU kerjasama dengan salah satu LSM yang ada di Boyolali dan itu juga berharapnya nanti bisa menghasilkan apa ya teman-teman itu bisa ikut andil juga nanti selama mungkin sampai pemilu di tahun 2029. Makanya dari sekarang kita itu apa ya banyak melakukan kerjasama MOU dengan tidak cukup mahasiswa dan murid aja yang dilibatkan. Ya tidak, tentu kita juga harus melibatkan masyarakat yang kayak organisasi. Ya betul, kayak organisasi masyarakat. Kemudian kita juga kemarin di tahun-tahun sebelumnya kita punya desa anti money politik ya. Makanya kita juga harus ibaratnya kalau berbahasa Jawanya nguri-nguri ya Mbak. Nguri-nguri desa anti money politik itu agar nanti di tahun 2029 di pemilu atau pilkada nanti kita bisa teman-teman bisa sama-sama bareng-bareng dengan Bawaslu mengawasi jalannya pemilu begitu. Selain itu Pak, ada lagi Pak, mungkin selain Gus to School, penandatangan MOU di lingkup Bawaslu sendiri. Ya kalau selain itu kita bersosialisasi, kita juga mengajak masyarakat untuk sama-sama belajar ya Mbak ya. Artinya kita belajar secara digital maupun secara analog. Artinya teman-teman atau masyarakat itu bisa datang ke Bawaslu untuk sekedar misalnya bertanya-tanya bagaimana sih Bawaslu itu, terus kemarin gimana sih pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu berjalan seperti apa begitu. Dan di situ juga di Bawaslu juga kita memfasilitasi ada beberapa buku ya Mbak ya di pojok pengawasan itu. Di pojok pengawasan itu kita memang menyediakan beberapa buku yang sudah dibuat oleh masing-masing koordinator divisi. Itu nanti bisa teman-teman atau masyarakat bisa membaca. Artinya bisa benar-benar mengetahui oh kemarin itu kalau terkait dengan SDM ya mungkin berapa sih Panwaslu kecamatan kemarin. Terus bagaimana sih kerja teman-teman ya. Iya betul. Jadi di buku itu kami menjelaskan secara apa ya lebih detail terkait bagaimana tugas Panwaslu kecamatan mungkin di kecamatan A, kecamatan B atau kecamatan C itu kita menggambarkannya secara detail. Jadi mungkin kalau masyarakat pengen benar-benar tahu bagaimana sih kinerja Bawaslu selama tahun 2024 kemarin, ya silahkan datang, kita juga pintu juga terbuka lebar kepada teman-teman. Selain buat apa Pak, pojok pengawasan ya tadi ya Pak? Iya. Ada nggak sih disediakan di misalkan di Perpusda gitu, ada nggak Pak? Ya, kita menyediakan buku atau literasi lainnya yang disediakan di situ. Selain itu kita juga sudah bekerja sama dengan Perpusda ya Mbak ya. Mungkin kan orang-orang tuh kayak mau masuk sini takut. Iya betul. Jadi mungkin jadinya alternatif. Iya alternatif lain tentu kita juga sudah menjalin komunikasi ya Mbak dengan Perpusda terkait dengan nanti kita akan memberikan beberapa buku kita yang nanti ditaruh di Perpusda. Artinya mungkin
kalau di Boyolali sekarang yang main ke Perpustakaan juga sudah banyak, Mbak. Artinya saya melihat beberapa masyarakat kayak teman-teman SMA, mungkin anak-anak teman-teman kuliah itu juga banyak yang ke Perpustakaan. Ada yang diarahkan untuk buat teman-teman main anak-anak SD, SMP, SMA itu disuruh ke Perpustakaan. Iya, makanya dari situ kita juga memberikan beberapa buku di sana yang artinya nanti teman-teman bisa membaca di perpustakaan itu gitu. Jadi tidak kalau memang dirasa di Bawaslu itu mungkin kok kayak asing ya atau mungkin bisa ke perpustakaan untuk bisa membaca. Atau mungkin kunjungi website ataupun lewat media sosial itu kita. Lebih di era digital ya, ini betul sekali. Teman-teman lebih gampang melihat di websitenya Bawaslu. Mungkin kalau teman-teman juga mager ya, artinya mau ke perpustakaan juga kadang males. Ini Pak sambil tiduran sambil scroll. Nah, sambil scroll sambil scroll. Mungkin bisa komen ya kan, sambil komen ataupun apa itu kan bisa juga. Tapi artinya, di TikTok sendiri juga ada ya Pak? Ada, TikToknya di Bawaslu. Informasi terkait Bawaslu di Bawaslu, TikToknya Bawaslu, ada juga di Instagramnya Bawaslu juga ada ya Pak ya. Karena itu kan bagian dari kita keterbukaan kepada publik ya Mbak ya, artinya kita apapun kegiatan yang kita lakukan pastinya akan kita share di media sosial kami, di Instagram, di TikTok maupun di YouTube mungkin ya. Jadi teman-teman mungkin bisa sharing-sharing atau bertanya lewat media sosial itu. Betul, itu merupakan suatu inovasi. Iya, betul. Kalau kita nggak melek teknologi juga nanti orang-orang nggak tahu. Iya, makanya tahu itu. Nih Bawaslu itu apa, kegiatannya ngapain itu juga. Nanti kalau kita berbicara teknologi Mbak, sebetulnya di era sekarang itu jauh lebih baik, jauh lebih enak ya. Jadi teman-teman atau masyarakat itu bisa lebih lebih bisa dari rumah bisa scroll TikTok sekarang ataupun juga sudah ada wifi. Iya, wifi. Misalkan dan di banyak rumah pasti daerah agak terpencil kan sekarang sudah kayaknya udah. Dan jaringan sekarang juga sudah bagus sih. Jadi mau dimanapun ngapain kita bisa scroll, cari tahu informasi tentang Bawaslu juga gampang ya Pak ya. Dan teman-teman juga bisa tahu kegiatan-kegiatan kita itu tentu di media sosial itu, Mbak. Tadi sudah Pak Tejo sampaikan ya terkait dengan pojok pengawasan, juga terkait dengan kerjasama dengan perpus daerah, juga terkait keterbukaan informasi publik. Lalu apa lagi Pak program kerja di 2025? Ya Mbak, terkait dengan program kerja selain kita juga tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa terkait dengan sosialisasi, terus kemudian kita juga ada pojok pengawasan. Tentu kita juga harus mengikuti era digital yang sekarang. Jadi era digital itu memang kita membuat teman-teman itu tanpa harus misalnya pengen tahu bagaimana sih teman-teman Bawaslu itu menangani sebuah kasus misalnya atau adanya pelanggaran. Jadi kita membuat video semacam kayak iklan layanan masyarakat ya. Oh iya, ILM ya Pak. Ya, ILM yang jadi itu nanti bisa dikonsumsi sama masyarakat melalui media sosial juga tentunya. Selain itu kalau ILM kan durasinya pendek ya Pak ya, paling sekitar 1 menit 2 menit ya. Tapi kita juga akan membuat semacam film pendek ya, yang di situ kita lebih detail lagi. Beda lagi nih ya Pak. Beda lagi. Pendek, film pendek dengan iklan layanan. Iya betul. Kalau iklan layanan masyarakat itu kita lebih mengiklankan saja Mbak. Kita kayak semacam promosi bagaimana sih Bawaslu itu dan bagaimana sih kita mengajak masyarakat untuk bisa tahulah ibaratnya bagaimana Bawaslu itu. Dan kemudian kita juga membuat semacam film pendek yang itu nanti mungkin durasinya sampai 20 menitan ya, atau sampai 30 menit atau 15 atau agak lama nih Pak kalau. Iya, karena di situ kita benar-benar mulai dari kita membuat semacam dari awalnya bagaimana, kemudian di situ ada kejadian apa, penyelesaiannya seperti apa, itu nanti mungkin kita bisa kita share ya, atau kita buat semacam film yang mungkin nanti bisa dinikmati oleh teman-teman juga begitu. Tapi sebelumnya Bawaslu udah pernah belum sih Pak bikin kayak semacam seperti itu? Tentu Mbak, karena itu juga bagian dari program kegiatan yang setiap tahunnya ada ya mungkin. Berarti apalagi memang agenda setiap tahun ya, apalagi di masa tahapan kemarin kita harus benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat
salah satunya dengan membuat ILM atau film pendek itu. Kalau tadi kita pendekatan dengan SMA kampus, kita lebih luas lagi ke kalangan masyarakat dengan ILM dan film pendek mungkin Pak. Ada lagi Pak selain ya tentu kita juga apa ya Mbak ya, kita juga akan, ini salah satu program kerja yang mungkin bisa kita laksanakan ya nanti. Itu adalah silaturahmi demokrasi. Artinya kita bersilaturahmi dengan mungkin dengan apa ya, Pak Bupati atau Wakil Bupati atau Ketua DPRD ataupun dengan tokoh masyarakat yang ada di Boyolali. Jadi kita semacam kayak bincang-bincang gitu. Kita memberi apa ya, kita saling berbagi ilmu lah dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun dengan pejabat-pejabat yang ada di Boyolali tentunya. Itu juga merupakan salah satu program kegiatan yang mungkin bisa kita laksanakan nanti. Oke, berarti dari instansi lain juga mengenal kita juga mengenal. Iya betul, mereka. karena kan kita tahu juga kita juga harus berkolaborasi ya dengan Pemda tentunya. Jadi mau tidak mau ya kita juga harus nyeraungin lah dengan cara seperti itu. Karena mungkin kita juga berkesinambungan dengan instansi mereka juga ya Pak ya. Betul, apalagi di masa tahapan pilkada tentunya, karena kan kita juga mendapat dana hibah dari Pemda. Tentu kita juga harus apa ya, sekarang juga kita harus merangkul lah, jadi berkolaborasi dengan Pemda walaupun tahapan sudah selesai. Betul. Kalau selain yang Pak Tejo sebutkan, mungkin ada lagi Pak? Sebetulnya banyak Mbak, cuman kan itu kita belum plenokan, tapi beberapa poin tadi itu sudah mencakup. Yang panjang mungkin sampai bulan Desember nanti adalah kita melakukan podcast. Nah, ini mau saya singgung ini. Kalau podcast ini programnya seperti apa? Maksudnya berapa kali di dalam satu tahun di 2025? Ya tentunya setiap mungkin ada talk show atau podcast atau apa gitu Pak? Tentu untuk setiap bulan kita pasti ada podcast Mbak. Kemudian kita juga narasumbernya juga tidak melulu dengan anggota Bawaslu ataupun mungkin bisa melibatkan kita kemarin juga sudah melakukan podcast dengan Panwascam Pemilu dan Pilkada ya Pak ya, tahun 2024 kemarin. Semua Pak di dua kecamatan kah atau? Iya, jadi nanti kita melakukan secara bergilir Mbak. Artinya kemarin kita sudah 1 atau 2 kecamatan yang sudah melakukan podcast ya. Jadi kita juga akan terus berlanjut sampai ke 22 kecamatan. Jadi kenapa kita mengambil tema podcast dengan Panwaslu kecamatan, karena biar masyarakat juga tahu bagaimana sih detailnya kejadian yang ada di kecamatan masing-masing. Iya betul, karena kan kalau kita menjelaskan bagaimana yang terjadi di kecamatan itu juga mungkin tidak sedetail ketika Panwascam yang bercerita. Jadi mungkin ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin nanti akan disampaikan oleh kecamatan begitu. Tapi kayaknya memang jarang ya Pak ya di lain tuh yang melibatkan kecamatan, bahkan kecamatan sendiri pun kayaknya belum pernah ngadain podcast gitu Pak. Ya, mungkin karena begini Mbak, karena kan mungkin teman-teman kecamatan Panwascam atau kita bisa sebut mantan Panwascam ya, itu mungkin setelah pemilu dan pilkada tentu mereka juga punya kesibukan lain kan, makanya kadang teman-teman di kabupaten menghubungi mereka itu juga susah. Dan alhamdulillahnya untuk beberapa bulan ke depan Kabupaten Boyolali sudah berkomunikasi dengan beberapa kecamatan dan bersedia. Artinya untuk beberapa bulan ke depan terkait dengan program kegiatan itu, podcast itu akan berjalan dengan baik. Sembari kita nanti menunggu kecamatan yang lain ketika sudah siap. Ya, berarti mereka sudah selesai pun kita masih punya hubungan baik dengan ya, betul sekali. Ya, Pak. Bahkan ya. PKD mungkin PTPS-nya ya Pak. Ya, betul. Oke, ada lagi Pak mungkin yang bisa disampaikan di tahun 2025 ini kegiatan? Terkait dengan kita masih di podcast ya Mbak ya. Jadi podcast itu
kita juga tidak untuk Panwascam dan anggota Bawaslu tok. Artinya kemarin kita juga sudah melakukan podcast dengan salah satu anggota KPU di Kabupaten Boyolali. Jadi kita juga membuka ibaratnya membuka keran ya untuk masyarakat ataupun pihak-pihak yang kemarin bekerja sama dengan kami untuk ikut podcast dan kita berbincang-bincang. Berarti sesama penyelenggara ya tentu saling ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Ya ide yang sangat bagus sih Pak. Ya. Dan mungkin nanti kita juga Mbak, kita juga bisa jadi Zoom dengan mungkin Bawaslu provinsi ataupun dengan Bawaslu di Bawaslu provinsi sendiri sepertinya kayaknya juga ada podcast juga Pak? Iya betul. Atau talk show? Iya betul. Dan kita juga mengadopsi dari situ juga Mbak. Artinya kita bisa misalnya kita berbincang-bincang dengan Bawaslu provinsi, tapi melalui Zoom. Dan nanti bisa kita siarkan melalui media sosial kita begitu. Oke Pak, berarti di 2025 ini ternyata memang sangat banyak ya Pak ya. Jadi teman-teman kita dengan podcast ini kita jadi tahu apa saja sih kegiatan di 2025 ini ternyata memang sangat banyak yang sudah disampaikan dari Pak Tejo ini tadi. Emang dari awal sampai hingga nanti ke tahapan selanjutnya ya Pak, ke pemilu selanjutnya itu memang ada kegiatan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Entah di segi internalnya sendiri juga melibatkan masyarakat luar, itu memang sudah dirancang kegiatan-kegiatannya. Mungkin orang-orang tuh berpikir 2025 kan nggak ada pemilu, nggak ada ngapain gitu ya. Jadi dengan ini kita jadi tahu kegiatan Bawaslu tuh ngapain, atau mungkin nanti teman-teman bisa itu ya Pak mantau di sosial medianya Bawaslu. Betul. Oke Pak, program kegiatan sudah. Jadi sekarang mungkin Pak Tejo bisa sampaikan closing statement. Atau mungkin harapan ya. Terkait dengan harapan ya Mbak ya, saya berharapnya nanti ke depan di proses ini yang jeda waktu pasca pemilu dan menjelang mau pemilu yang tahun 2029 nanti, kami sebagai Bawaslu Kabupaten Boyolali mempunyai tugas untuk mengedukasi teman-teman atau mengedukasi masyarakat agar nanti di tahun 2029 masyarakat itu lebih peduli, lebih ingin bekerja sama dengan Bawaslu. Tentu begini Mbak, tentu Bawaslu kemarin tidak bisa bekerja sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Tentu kita juga harus membutuhkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, ikut pengawasan. Seperti halnya di dunia itu kita tidak mungkin hidup sendiri betul ya Pak. Sekali, ya. Kita juga melibatkan orang lain. Ya namanya juga makhluk sosial Mbak. Artinya kita juga harus membutuhkan yang lain. Jadi kita juga harus kita punya tanggung jawab itu. Kemudian nanti juga masyarakat, saya berharapnya dari beberapa program kegiatan yang sudah kita laksanakan itu bisa ibaratnya bisa menggelitik ya, atau menyadarkan masyarakat pentingnya pemilu. Jadi kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan banyak masyarakat terkait dengan pengawasan. Jadi nanti di tahun 2029 masyarakat sudah teredukasi, kemudian juga masyarakat bisa ikut bekerja sama dengan kita, begitu. Itu ternyata harapannya sangat mulia sekali Pak Tejo. Ya memang harus benar-benar kita juga sama-sama tingkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Kalau pengen Indonesia lebih maju, lebih baik, kita juga harus sama-sama andil dalam berpartisipasi dalam demokrasi. Betul sekali Mbak Dita. Khususnya anak-anak muda ini, anak-anak penerus Gen Z. Generasi Z. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Tejo, mungkin sudah banyak menyampaikan hal-hal penting dalam. Siap, sama-sama Mbak Dita. Saya juga mengucapkan terima kasih.
rencana-rencananya sudah akan berjalan dengan baik Amin, sesuai amin, amin, harapan, amin. dan menimbulkan kesan baik juga untuk Iya. di kalangan masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Tejo. Siap, sudah memberikan sama-sama Mbak Dita. pesan, kesan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian Sahabat Bawaslu, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, dan harapan saya untuk Bawaslu semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Bye bye. Bye.